Om Swastiastu, perkenalkan saya Gede Adat Suara dengan NIM 21150911084 dari kelas 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu tentang perusahaan yang saya buat, yaitu PT Samsung Electronics Indonesia pada pandemi COVID-19. Nah, pada yang pertama itu profil PT Samsung Electronics Indonesia. PT Samsung Electronics Indonesia adalah perusahaan manufaktur elektronik asal Korea Selatan yang telah berdiri selama 25 tahun di Indonesia. Samsung saat ini berada dalam masa kejayaannya dalam merajai pasar smartphone dunia. Kami memiliki 5 core value yang menjadi kunci sukses perjalanan panjang kami dari masa ke masa, yaitu people, excellence, change, integrity, dan co-prosperity. Perusahaan yang berstandar internasional dan mengedepankan kepatuhan terhadap menjadi aset utama menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan moto Great Workplace dan mengedepankan keseimbangan hidup karyawannya dengan moto Work-Life Balance. Perusahaan yang berada di kawasan industri Jababeka ini memproduksi smartphone, LED, TV, STB, dan Blu-ray. Selanjutnya tentang aplikasi CRM yang digunakan pada PT Samsung Electronics Indonesia pada pandemi COVID-19. PT Samsung Electronics Indonesia menggunakan sosial media untuk membangun hubungan dengan konsumen di tengah pandemi COVID-19 ini. Sosial media utama yang digunakan untuk Samsung adalah WhatsApp dan Instagram. Menurut pihak Samsung, pemilihan WhatsApp dan Instagram merupakan aplikasi yang hampir dimiliki untuk seluruh konsumen Samsung. Penggunaan WhatsApp dan Instagram efektif dalam menjalin hubungan dengan konsumen dan dapat memberikan informasi yang relevan pada konsumen mengenai program yang sedang dilakukan oleh Samsung secara massal dan tepat sasaran, yaitu program Samsung Dekat di Hati dan Pick Up Service yang dapat dilakukan langsung oleh pegawai Samsung dalam membangun hubungan dengan konsumen guna dapat meningkatkan penjualan produk-produk terbaru Samsung di tengah pandemi COVID-19 ini. Penjualan sosial media para konsumen dapat memberikan masukan langsung mengenai kebutuhan informasi produk-produk terbaru yang ditawarkan oleh Samsung dan dapat melakukan transaksi atas kegiatan customer CRM Samsung, yaitu program Pick Up Service, di mana dengan sosial media konsumen dimudahkan untuk mendapatkan layanan informasi mengenai program service antar jemput ini dengan sangat cepat dan tepat dibantu oleh pegawai Samsung yang berkualitas. Selanjutnya, hambatan implementasi pada PT Samsung Electronics Indonesia pada pandemi COVID-19. Pada 13 April 2020, PT Samsung Electronics Indonesia memperkenalkan program Samsung Dekat di Hati. Program ini memberikan dukungan kepada konsumen dapat membeli produk-produk terbaru dari Samsung Electronics Indonesia seperti S20, lanjut. Baik, dari sini program ini memungkinkan dukungan kepada konsumen dapat membeli produk
Produk terbaru dari Samsung Electronics Indonesia seperti Samsung S20 tanpa mengurangi pengalaman berbelanja selayaknya langsung di gerai Samsung Experience Store kesayangan konsumen. Program Samsung Dekat di Hati merupakan strategi marketing yang dilakukan oleh Samsung bekerja sama dengan Blibli dengan penawaran adanya jasa ongkir gratis. Program cicilan 0%, garansi 15 hari, retur produk dan layanan customer care yang beroperasi 24 jam dalam seminggu. Langkah utama Samsung dalam menjalankan bisnisnya adalah dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Upaya ini dapat membantu Samsung menjaga hubungan dengan pelanggan dan tetap mempertahankan jika di tengah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Bernard Ang, Vice President IT and Mobile Business Samsung Electronics Indonesia menyatakan, Samsung mendukung konsumen untuk tetap di rumah aja, #di rumah aja, dalam kondisi physical distancing saat ini. Dan kami memahami kesulitan konsumen untuk mendapatkan pengalaman sama selayaknya ketika hambatan mengunjungi gerai Samsung Experience Store secara langsung. Inisiatif Samsung Dekat di Hati merupakan upaya kami memberikan kemudahan dan ketenangan ketika konsumen kami ingin mendapatkan pengalaman produktivitas hingga entertainment terbaik saat di rumah. Berbelanja teknologi terdepan dari kami seperti Galaxy S20 dan masih banyak lagi secara online. Kendala yang alami PT Samsung Electronics Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan Customer Relationship Management atau CRM yang dilakukan saat pandemi COVID-19 di Indonesia adalah membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen yang menurun dan kekhawatiran akan banyaknya penipuan yang mengatasnamakan Samsung sehingga berakibatkan merugikan konsumen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus penipuan yang dialami langsung oleh konsumen dalam beberapa pengalaman bertransaksi menggunakan media teknologi sebelumnya. Next. Dampak positif maupun negatif dari penggunaan CRM PT Samsung Electronics Indonesia pada pandemi COVID-19. Yang pertama itu dampak negatifnya. Situasi pada COVID-19 dalam pelaksanaan program pick up service mengharuskan karyawan sebagai fasilitator maksudnya memberikan layanan yang maksimal dalam menjemput dan mengantar smartphone konsumen yang rusak. Kendala yang dihadapi oleh Samsung dalam menjalankan program pick up service di tengah COVID-19 ini adalah adanya kekhawatiran konsumen kesehatan dan kekhawatiran konsumen mengenai penipuan mengatasnamakan karyawan Samsung saat proses penjemputan. Dampak positifnya, wabah COVID-19 ini menghasilkan inisiatif berbagai karyawan Samsung untuk membuat media Instagram dengan akun bernama Cerita Excellentku sebagai tempat berbagi pengalaman antar pegawai Samsung dan konsumen dalam situasi COVID-19 yang bertujuan menjalin konsumen terhadap Samsung dapat meningkat. Adanya Cerita Excellentku, pegawai dapat memberikan motivasi sesama pegawai dalam menjual produk pada situasi COVID-19 dan konsumen dapat berbagi cerita mengenai kemudahan yang didapatkan dari program-program yang dihadirkan oleh Samsung sebagai referensi bagi konsumen-konsumen yang lain. Dengan adanya akun ini, menurut Andri, salah seorang pegawai Samsung, media ini menghasilkan hubungan kepercayaan yang positif dari konsumen terhadap brand Samsung, baik itu menemukan sales ataupun menjaga brand Samsung tetap terpercaya di mata konsumen baru dan konsumen loyal.
Upaya dilakukan oleh pegawai ini berbuah hasil positif, yaitu Samsung sebagai top brand smartphone nomor 1 pada tahun 2020 ini. Maksudnya kalau yang kemarin itu 2020, yang sekarang 2022. Oke, next. Ya. Selanjutnya itu jelaskan kembali tentang profil perusahaan jika studi kasus itu berbeda. Nah, maksudnya itu profil dari PT Samsung Electronics Indonesia. Nah, pada PT SEIN adalah divisi Samsung Electronics di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi peralatan elektronika seperti induk perusahaannya yang merupakan perusahaan yang memproduksi hardware elektronika terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Sojo Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan terbesar di negara Korea Selatan dan merupakan ikon utama dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Samsung Group dibentuk pada 1938 oleh Lee Byung-chul, yaitu 1910 sampai 1987. Pada 1951, perusahaan ini berubah menjadi Samsung Corporation. Samsung Electronics dibentuk pada 1969 di Daegu, Korea Selatan dengan nama Samsung Electric Industry yang pada mulanya memproduksi perangkat elektronik seperti TV, kalkulator, kulkas, pendingin ruangan, dan mesin cuci. Pada 1981, perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 10 juta TV hitam putih pada 1988. Perusahaan ini bergabung dengan Samsung Semiconductor dan Communication. PT Samsung Electronics Indonesia memandang setiap tantangan sebagai peluang yang yakin bahwa perusahaan sudah dapat diposisikan sebagai salah satu pemimpin diakui dunia industri teknologi digital. Komitmen perusahaan untuk menjadi yang terbaik di dunia membuat perusahaan sebagai nomor 1 dalam menguasai pangsa pasar global untuk 13 produk, termasuk semikonduktor, TFT LCD, monitor, dan telepon seluler CDMA. Untuk itu, PT Samsung Electronics Indonesia membuat kemajuan bersejarah dalam penelitian dan pengembangan seluruh lini semikonduktor kami, termasuk memori flash dan semikonduktor khusus non-memori DRAM dan SRAM, serta memproduksi LCD, telepon seluler, dan peralatan digital terbaik di kelasnya, dan banyak lagi. Pandemi global COVID-19 memberi dampak signifikan pada sektor teknologi. Tak cuma membatalkan banyak event tahunan, pabrikan teknologi saat ini meluncurkan produk terbarunya, tapi juga menurunkan daya beli dan penjualan di seluruh dunia. PT Samsung Electronics Indonesia merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar. Kelangsungan hidup perusahaannya mempunyai peluang yang sangat besar pada saat pandemi COVID-19, yaitu belajar di rumah atau daring yang memungkinkan penggunaan elektronik smartphone yang lebih tinggi. Lanjut. Nah, jelaskan teknologi business intelligence yang digunakan pada PT Samsung Electronics Indonesia. Nah, business intelligence atau BI adalah suatu teknik atau sistem teknologi yang berperan mengumpulkan serta mengolah data memiliki jumlah besar yang menghasilkan informasi penting serta akurat bagi kepentingan bisnis suatu perusahaan.
PT Samsung Electronics Indonesia melakukan pemilihan ERP software dalam implementasi bisnis intelligence. Perlu diperhatikan kebutuhan informasi yang ada sesuai dengan transaksi data yang ada pada perusahaan tersebut. Kerjaan ini tidaklah mudah sebab data bisnis intelligence sangat penting bagi pucuk pemimpin perusahaan. Jika data terdapat bisnis intelligence salah, maka akan mengakibatkan terjadi salah satu pengambilan keputusan oleh pemimpin perusahaan. Untuk menentukan strategi perusahaan dalam melakukan ERP software informasi business intelligence dibutuhkan 3 faktor utama, yaitu teknologi user dan vendor. Faktor pendukung lainnya adalah ISO 9126 sebagai acuan standar evaluasi produk perangkat lunak. Selain itu juga terdapat faktor pendukung sesuai dengan kebijakan perusahaan melalui GPPM Global Policy and Procedure Management sesuai arahan dari kantor pusat Samsung Electronics Co Ltd yang berlokasi di Korea Selatan. SAP BI merupakan ERP software yang cukup handal digunakan dalam implementasi bisnis intelligence yang akan menjadi perangkat utama bisnis intelligence yang akan digunakan dalam lingkungan PT Samsung Electronics Indonesia, berguna sebagai alat pengambilan keputusan oleh pemimpin perusahaan karena SAP Business Intelligence memengaruhi semua user kriteria dan sub kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini dengan mendapatkan bobot tertinggi. Sistem bisnis intelligence mampu membuat penggunanya memahami dengan baik dan jelas setiap informasi kompleks. Pengguna tersebut akhirnya dapat merumuskan banyak kebijakan penting bagi keberlangsungan bisnis yang dijalani. Manfaat penting yang dapat ditemukan ketika mengimplementasikan sistem BI bagi bisnis adalah meningkatkan produktivitas bisnis. Next. Yang terakhir ini tingkat keberhasilan implementasi bisnis intelligence di organisasi PT Samsung Electronics Indonesia. Tingkat keberhasilan implementasi bisnis intelligence dapat dilihat dari penguasaan pasar dan penjualan Samsung di Indonesia. Keberhasilan inisiatif bisnis intelligence yang dilakukan oleh perusahaan tergantung pada berbagai faktor. Pilihan pertama yang jelas ketika mencoba untuk menemukan faktor keberhasilan bisnis intelligence adalah dengan melihat sistem informasi dan teknologi pada umumnya. Karena pelaksanaan BI atau business intelligence tergantung pada keberhasilan penggunaan sumber daya IT TI. Beberapa faktor tersebut tidak dilakukan lagi secara teknologika. Keberhasilan business intelligence dalam hal penggunaan sistem mencakup pada keberhasilan mencapai kepuasan pengguna dan keuntungan bersih, sedangkan faktor yang menyebabkan keberhasilan itu sendiri mencakup kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan. Keberhasilan bisnis intelligence merupakan nilai positif sebagai organisasi untuk suatu dari investasi bisnis intelligence. Organisasi yang memiliki bisnis intelligence juga memiliki keunggulan kompetitif, tetapi bagaimana organisasi mendefinisikan kesuksesan bisnis intelligence tergantung pada manfaat bahwa organisasi perlu suatu inisiatif dari BI itu sendiri. Dalam masa pandemi tadinya, Samsung memprediksi laba bersih mereka menurun karena permintaan pasar yang melemah. Namun ternyata perekonomian dunia mulai membaik lebih cepat sehingga penjualan pun meningkat, ditambah lagi kenaikan harga komponen ponsel semikonduktor yang naik membuat pendapatan Samsung meningkat di Indonesia di tahun 2022 berhasil meningkat penjualan
sekian kenaikan laba bersih 46,3% pada kuartal pertama, dengan sebagian besar didorong oleh penjual smartphone yang kuat. Keberhasilan mencapai kepuasan pengguna dan keuntungan bersih. Inovasi yang dihadirkan Samsung salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi para konsumen melalui berbagai penawaran seperti trade in and trade up, yang mana konsumen dapat menukarkan produk Samsung lama untuk membeli produk Samsung yang baru. Samsung turut bekerja sama dengan Google yang telah memberikan consumer insight selama pandemi COVID-19 berlangsung. Samsung Electronics Indonesia menghadirkan layanan penjualan gadget Samsung, yaitu store pick up di toko online Samsung atau samsung.com atau .id, dan online order di toko offline resmi Samsung Store atau Samsung Store, sehingga dapat dikatakan implementasi bisnis intelligence Samsung Indonesia berlangsung baik dan dapat dikatakan Samsung Indonesia berhasil mengimplementasikan bisnis intelligence. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om.